Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab mingguan bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga baik, penuh dengan damai sejahtera Allah kita, Yesus Kristus. Saudaraku seiman, kadang ada terselip rasa bangga di hati atas keberhasilan yang telah dicapai dalam hidup kita. Baik itu tentang pekerjaan atau karir, pendidikan, keluarga atau rumah tangga, bahkan mungkin dalam pelayanan pada Tuhan. Kita mengakui bahwa semua adalah hasil usaha dan kerja keras yang telah kita lakukan. Apalagi kalau kita mendapat pujian dari orang lain. Hal ini akan terus menyenangkan hati yang terus meninggikan kebanggaan diri. Saudaraku, kita harus terus berhati-hati untuk memberikan segala pujian dari orang lain pada Allah semata. Karena hanya Dialah yang berhak menerima segala pujian dan segala yang kita capai adalah karena kasih karunia-Nya. Kali ini kita akan belajar dari bacaan Alkitab Lukas pasal 9 ayat 46 sampai 50. Tentang pengajaran Yesus pada murid-muridnya untuk hidup rendah hati. Dan kalau saudara memegang Alkitab, mari kita baca bersama. Lukas 9 ayat 46 sampai 50. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Saudara seiman, Lukas menuliskan kisah ini yang terjadi tidak lama setelah Yesus menyembuhkan seorang anak yang kerasukan roh jahat. Mungkin banyak sekali yang terheran-heran melihat kejadian ini. Adakah terselip di hati setiap orang di situ untuk dapat melakukan hal yang sama dan mendapatkan pujian? Ataukah ada dari mereka yang melihat kebesaran Allah dan mengucap syukur akan apa yang Yesus telah lakukan? Yang pasti ada keinginan di hati murid-murid Yesus untuk menjadi besar di mata orang lain. Oleh karena itu, ada perdebatan di antara mereka untuk mengetahui siapakah yang terbesar. Saudaraku, rasa kebanggaan diri menyelip masuk ke dalam hati mereka. Bukan hanya secara pribadi, namun secara kelompok sebagai murid-murid yang telah dipanggil dan dipercayakan Yesus untuk melayani. Hal ini tertuliskan pada saat Yohanes mencegah orang-orang yang coba mengusir setan memakai nama Yesus. Yohanes mengatakan bahwa orang-orang itu bukanlah bagian dari mereka, murid-murid Yesus. Saudara, di pasal ini Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk hidup rendah hati. Tidak mencari kebesaran atau kejayaan diri sendiri atau secara bersama sebagai murid-murid Yesus. Rasa bangga dan tinggi hati atas diri pribadi adalah dosa di mata Allah. Memuji diri sendiri, memusatkan semua pada keinginan sendiri, mengangkat diri sendiri, memuaskan segala keinginan diri, dan mementingkan diri sendiri. Semua ini berakar dari kebanggaan diri yang menunjukkan kondisi hati manusia yang telah jatuh dalam dosa. Karena kebanggaan diri, seorang cenderung hidup hanya untuk dirinya, tidak peduli dengan orang lain,
tidak mementingkan Tuhan, dan bahkan dapat membuat dirinya sendiri sebagai Tuhan bagi hidupnya. Saudara, sangatlah menyedihkan bahwa mereka akan hidup tidak patuh pada Allah, memberontak akan kuasa dan keagungan Allah. Saudaraku, sangatlah begitu indah pada saat Yesus mengajarkan murid-muridnya dengan mengambil seorang anak kecil untuk ditempatkan di sampingnya dan berfirman, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku." Bisa diartikan seorang anak kecil di sini menggambarkan mereka yang masih kanak-kanak dalam iman. Mereka yang lemah dan perlu dikuatkan. Mereka yang dipandang paling rendah. Mereka yang masih memiliki sedikit pengetahuan tentang Alkitab, namun mau percaya dan beriman pada Yesus. Kita harus menerima mereka dengan kerendahan hati dan kasih. Tidak merendahkan, tidak meremehkan, dan tidak memandang diri sendiri lebih tinggi dari mereka. Saudaraku, rasa percaya diri yang bersandar pada semata-mata kemampuan diri akan membuahkan sikap bangga, tinggi hati, dan sombong. Karena itu masih banyak sekali yang tidak mau menerima kasih Tuhan dan keselamatannya yang Tuhan ingin berikan. Karena mereka merasa tidak membutuhkan Tuhan. Karena itu masih banyak sekali yang tidak mau menerima kasih Tuhan dan keselamatannya yang Tuhan ingin berikan. Karena merasa tidak membutuhkan Tuhan dan merasa dapat mengatur dan menentukan hidup dan masa depan mereka sendiri. Hati mereka akan berkeras dan terus berkeras, yang pada akhirnya jiwa mereka akan menjadi jiwa yang hilang dan menerima hukuman Allah selamanya di alam kekal. Saudaraku, hal ini sangatlah mengerikan. Selanjutnya di pasal ini Yesus berfirman, "Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Saudaraku, bukankah hal ini sangat bertolak belakang dengan ajaran duniawi? Dunia mengajarkan untuk mencari ketenaran, menjadi orang-orang yang besar, ternama dan terkenal. Ajaran Yesus di sini adalah untuk terus memandang diri kita lemah dan terus perlu bergantung pada Allah akan segala yang kita lakukan. Tidak terus melihat dan menghitung apa yang telah dicapai, namun terus memandang dan berharap pada kemampuan, kasih karunia Allah dalam hidup kita setiap hari. Terus mengingat dalam hati dan pikiran kita bahwa hanya Tuhan Allah yang besar dan patut dimuliakan, dan bukan diri kita sendiri. Dengan demikian kita akan melangkah pada jalan dan bimbingan Allah karena kita terus bergantung pada kuasa Roh Allah. Tidak ada salahnya untuk berterima kasih atas kebaikan orang lain sebagai rasa hormat. Namun hal ini tidaklah perlu dilakukan dengan secara berlebih-lebihan, sehingga akan membuat orang tersebut tergoda akan kebanggaan dirinya dan akhirnya berdosa. Saudara, saya yakin sekali bahwa Tuhan juga mengizinkan cobaan dalam hidup anak-anak Tuhan untuk menghancurkan rasa percaya akan kemampuan sendiri, rasa tinggi hati dan kesombongan diri. Kenapa demikian, saudara? Karena Tuhan Allah ingin membentuk karakter mereka untuk menjadi seperti Yesus. Apabila masih ada rasa tinggi hati dan kesombongan, maka tidak akan ada ketergantungan pada Allah. Pada saat badai hidup menempa anak-anak Tuhan, disitulah mereka akan menganalisa diri dan iman mereka. Dengan tangan Allah yang menolong dan memberi kekuatan iman, mereka akan mengerti kebesaran Allah dan menyadari bahwa mereka harus terus bergantung pada Allah.
Demikian pula dengan hati orang berdosa. Hanya kuasa Roh Kudus yang dapat meremukkan kebanggaan diri. Banyak contoh-contoh di Alkitab tentang bagaimana Tuhan Allah menghancurkan kesombongan umat manusia. Juga sebaliknya bagaimana Allah membangun mereka kembali yang hancur, namun berbalik dan bertobat. Saudara terkasih, Tuhan Allah begitu adil dan berkuasa. Dia pun melakukan sesuatu yang akan membawa kemuliaan bagi dirinya sendiri di dalam hidup kita. Saya belajar untuk mengerti bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya, biarlah hanya Tuhan yang dimuliakan. Karena Tuhan Yesus Kristus telah menebus dosa saya dan memerdekakan hidup saya dari hukuman Allah. Hidup saya bukan lagi milik saya sendiri, namun seutuhnya milik Allah. Saudaraku, rasa kebanggaan diri dan tinggi hati akan juga merusak hubungan manusia dengan sesama, merusak hubungan keluarga dan rumah tangga. Banyak kehancuran keluarga dan rumah tangga yang terjadi karena satu dengan yang lain terlalu berkeras hati, tidak mau mengakui kelemahan masing-masing, tidak mau meminta maaf ataupun memaafkan. Kembali pada pasal yang kita pelajari, Yesus mengetahui apa yang ada dalam pikiran murid-muridnya. Walaupun mereka telah hidup dan selalu bersama dengan Yesus, namun mereka tidak lepas dari segala godaan untuk terpusat pada kebanggaan diri pribadi. Ini sangatlah membuktikan kondisi hati manusia yang berdosa. Saudara, hanya kekuatan Roh Allah yang dapat merubah hati manusia secara terus-menerus untuk suatu saat nanti akan menjadi sempurna serupa dengan Allah kita Yesus Kristus. Marilah saudara, marilah kita terus bergantung pada kuasa Allah yang dapat merubah hati kita masing-masing. Pusatkan segala perhatian dan hati kita pada Allah yang begitu besar. Dan akuilah bahwa kita lemah dan kita selalu membutuhkan kasih dan kekuatannya. Mari saudaraku, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kembali kami datang padamu Bapa untuk memuliakan-Mu. Kami mengucap syukur atas segala kasih dan karunia-Mu Bapa. Bapa, masih ada di antara kami yang membanggakan diri akan segala yang kami capai dalam hidup atau pelayanan kami padamu. Kami menerima pujian-pujian yang membuat hati kami bangga dan tidak memberikan pujian-pujian tersebut padamu Bapa. Hanya Engkau Allah yang berhak menerima segala pujian dan hormat. Oleh karena itu kami memohon ampun akan dosa-dosa kami Bapa. Kami berdoa agar Roh Kudus terus mengingatkan bahwa hanya Engkau, Yesus Kristus, yang berhak menerima pujian dan hormat. Biarlah segala yang kami lakukan kembali padamu dalam hormat dan pujian-pujian akan kasih dan kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Engkau mendengar doa dan permohonan kami pagi ini. Di dalam nama Yesus yang agung kami berdoa. Amin. Amin saudara, terima kasih telah mendengarkan. Apabila ada dari saudara yang membutuhkan bantuan dalam doa, silakan hubungi tim doa kami melalui email yang tercantum pada video ini. Tuhan berkati dan sampai berjumpa kembali minggu depan.